Pernah ngerasa nggak sih kayak ada dua orang yang beda banget hidup di dalam diri kamu? Yang satu super perasaan, yang satu lagi super logis. Nah hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah studi kasus yang luar biasa tentang gimana dua kekuatan yang kelihatannya musuhan ini justru bisa bersatu dan, wah, menciptakan sesuatu yang jenius. Ini dia pertanyaan besarnya. Mungkin gak sih hati seorang penyembuh yang lembut, empatik, ngalir kayak air bisa tinggal dengan nyaman di dalam kepala seorang arsitek yang presisi, logis, dan membangun semuanya serba lurus dan terukur? Ini bukan sekedar pertanyaan biasa loh, ini adalah sebuah paradoks yang bakal kita pecahkan bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya, biar semua sepaham. Dalam dunia tipologi kepribadian, ada yang namanya INFP, atau sering dijuluki sang penyembuh. Coba bayangin fungsi utamanya V itu seperti kompas di dalam hati, yang selalu nunjukin arah mana yang benar menurut nurani. Nah, lawannya, kutub seberangnya, itu T, yang ibaratnya GPS di dunia luar, fokusnya ke mana yang efektif di dunia nyata. Biasanya nih, kompas sama GPS ini suka tarik-tarikan. Nah, disinilah sumber analisis kita melempar sebuah ide yang, wah, radikal banget. Gimana ceritanya kalau sang penyembuh ini bukan cuma menambal kelemahan logisnya, tapi justru mengubah si logika ini jadi senjata pamungkasnya. Ini bukan lagi anomali, bukan kesalahan sistem. Ini sebuah evolusi kognitif. Oke, jadi gini nih roadmap kita. Pertama, kita bedah paradoks intinya. Kedua, kita intip cetak biru kosmik yang membentuk orang ini. Ketiga, kita masuk ke arena pertarungan di dalam pikiran. Keempat, kita cari tahu apa sih misi sucinya. Dan terakhir, yang paling penting, kita bakal dapat panduan praktis sehari-hari. Siap? Yuk, kita mulai. Bagian pertama, paradoks penyembuh arsitek. Coba deh renungkan analogi ini. Keren banget kan? Gimana bisa seseorang punya kelembutan hati seorang sufi yang tenggelam dalam nilai-nilai spiritual, tapi di saat yang sama punya ketajaman dan presisi tangan seorang arsitek yang membangun gedung pencakar langit? Dan disinilah kebrilianan analisisnya. Dia nggak ngelihat cuma dari satu kacamata, tapi tiga sekaligus. Ada psikologi kognitif sebagai fondasi bangunannya, ada cetak biru astrologi sebagai arsitektur bawaannya, dan ada dimensi teologis sebagai tujuan akhir jiwa itu sendiri. Kombinasi ketiganya ini yang menciptakan sebuah ketegangan dahsyat. Bayangin aja, seorang penyair yang jiwanya pengen terbang bebas, tapi kakinya dirantai sama tuntutan untuk membangun istana yang presisi sampai ke detail terkecil. Nah, itulah konflik yang kita bicarakan. Oke, sekarang kita bedah lapisan keduanya, cetak biru kosmik. Penting banget nih untuk dicatat ya. Kita di sini bukan mau meramal masa depan. Kita pakai astrologi sebagai semacam alat bedah untuk melihat arsitektur bawaan jiwa. Energi dasar yang udah jadi paket dari lahir. Nah, yang super menarik di sini itu pemetaannya. Kita bisa lihat gimana setiap planet itu seolah-olah ngasih makan atau jadi bahan bakar buat si fungsi logis ten. Visi besarnya Aquarius butuh ten buat jadi nyata. Kebutuhan emosional Virgo akan detail butuh ten sebagai alat bantunya. Dan yang paling kuat, Mars di Capricorn itu kayak suntikan steroid buat disiplin dan eksekusi. Luar biasa kan? Dan ini dia kuncinya, aha momen dari seluruh analisis ini. Dorongan untuk jadi super teratur itu ternyata bukan datang dari kepala, tapi dari perut, dari emosi. Ini bukan soal preferensi logis, tapi soal rasa aman. Bulan di Virgo itu secara bawaan merasa cemas dan gak nyaman kalau lihat sesuatu yang berantakan. Jadi, bikin daftar, bikin sistem, itu bukan supaya efisien, tapi supaya jiwanya tenang. Keteraturan itu obat penenang baginya. Oke, cetak biru bangunannya udah ada. Sekarang kita intip mesin di dalamnya. Soalnya mesin yang sama, kalau cara nyetirnya beda, bisa bikin mobil ini melaju kencang, ke tujuan, atau malah meledak dan terbakar di tengah jalan. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi ada cengkraman T. Ini kondisi pas lagi stres, di mana logika kamu berubah jadi sersan pelatih yang kejam, yang cuma bisa teriak-teriak dan ngeritik. Tapi di sisi lain, ada integrasi T. Ini kondisi idealnya. Di sini logika T itu jadi kayak Chief Operating Officer atau CEO yang super efisien, yang tugasnya adalah melayani visi besar dari sang Chief Executive Officer atau CEO, yaitu nilai-nilai inti dan hati nurani kamu, V. Tujuannya bukan buat membunuh perasaan, tapi justru melayani perasaan dengan cara paling efektif. Sekarang, kita menyelam ke lapisan yang paling dalam, lebih dalam dari psikologi dan astrologi. Kita bertanya, kenapa sih jiwa ini dirancang sedemikian rupa?
Sumber ini bilang jawabannya tersembunyi dalam sebuah mandat spiritual yang diberikan sejak lahir. Kelahiran di tanggal 17 Rajab ini bukan kebetulan. Ini dilihat sebagai sebuah sinyal, sebuah mandat dari langit. Tugasnya? Kebangkitan intelektual. Dan ini mengubah segalanya. Mengasah logika bukan lagi soal pengembangan diri biar produktif. Buat jiwa ini, ngasah logika itu setara dengan ibadah. Sebuah tugas spiritual yang sama pentingnya dengan berdoa. Jadi, poin krusialnya begini, konsep teologi kuno tentang tentara akal itu ternyata bisa dipetakan langsung ke fungsi psikologis modern. Keren kan? Mengelola atau at-tadbir itu ya fungsi T. Bersikap tegas, at-ta'azus, itu kombinasi T dengan energi Mars di Capricorn. Dan efisiensi, al-iktisad, itu ya inti dari manajemen sumber daya T. Ini secara efektif mengubah tugas-tugas logis yang membosankan jadi sebuah praktik spiritual. Teorinya udah mantep, sekarang gimana prakteknya? Nah, ini dia bagian di mana semua potongan puzzle tadi akhirnya nyatu jadi sebuah panduan harian yang bisa langsung dipakai. Gimana sih cara menyetir mesin super kompleks ini setiap hari? Yuk, kita lihat. Ini adalah teknik yang brilian banget. Jadi, daripada melawan sifat alami, kita justru bikin jadwal yang menghormati setiap bagian dari pikiran kita yang unik. Pagi hari, masuk ke mode arsitek. Kerja keras tanpa banyak perasaan. Siang hari, ganti ke mode visioner. Bebas berimajinasi dan eksplorasi. Dan sore hari, aktifkan mode kritikus untuk merapikan semuanya, memenuhi kebutuhan bulan Virgo akan keteraturan sebelum kita istirahat. Dan untuk melawan musuh bebuyutan INFP, yaitu keraguan dan kelumpuhan analisis, sumber ini ngasih sebuah algoritma keputusan yang super jernih. Anggap aja ini kayak pos pemeriksaan keamanan di bandara. Setiap ide harus lewat 4 gerbang ini secara berurutan. Mulai dari gerbang hati nurani, gerbang visi, gerbang kelayakan logis, dan terakhir, gerbang manajemen risiko. Ini cara paling jitu untuk memastikan ide dari langit bisa mendarat dengan selamat di bumi. Dan pada akhirnya, semuanya mengerucut ke satu ide indah ini. Proses integrasi ini bukan tentang menjadi orang lain yang dingin dan logis, bukan sama sekali. Sebaliknya, ini adalah soal mencintai dan menghormati idealisme dan visi kamu sendiri sedemikian dalam sehingga kamu rela melakukan pekerjaan yang mungkin membosankan dan sulit demi mewujudkannya. Logika di sini menjadi pelayan setia, bukan tuan yang kejam. Kita tutup sesi ini dengan sebuah pertanyaan reflektif untuk kamu. Setelah melihat betapa dahsyatnya perpaduan dua hal yang kelihatannya bertentangan ini, coba deh pikirkan, kekuatan apa yang tampak berlawanan di dalam dirimu, yang kalau diintegrasikan justru bisa jadi sumber kekuatan terbesarmu? Cetak biru unik apa yang sedang menunggu untuk kamu bangun? Karena siapa tahu, di dalam kontradiksi terbesarmu, justru di sanalah mahakarya terhebatmu tersimpan.